Silakan Kak Hanisyanti, Kak Hasni, silahkan memperkenalkan dirinya. Ada yang mau Saya izin tidak pakai video ya kakak semuanya, soalnya di sini jaringannya bermasalah. Tadi keluar kalau dinyalain videonya keluar masuk. Jadi izin menyalakan. Izin tidak menyalakan videonya ya. Bismillah, kita mulai saja karena sudah menunjukkan waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihin nasta'in ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkahnya, nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini melalui Zoom meeting ini dalam insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang sakit segera disembuhkan, semoga yang sedang berhalangan mengikuti Zoom kita pada malam hari bisa diberikan kemudahan. Amin. Tak lupa salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah perkenalan ya. Lagi perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Yulfa Anandita Nursani. Saya sebagai kru KPS masih mohon maaf berisik soalnya di luar nyarisnya. Saya masih jadi mungkin masih kecil dibandingkan kakak semua. Jadi saya mohon izin ya buat kakak-kakak semuanya, saya tidak menyalakan video, soalnya kalau dinyalain videonya nanti tiba-tiba keluar. Dan saya mau ngingetin lagi buat kakak semua, nanti kalau semisal pemateri kita menyampaikan materinya, mohon untuk mikrofonnya di-mute dulu. Oke, acara kita yang pertama yang di pembukaan. Kita buka acara malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Jadi masing-masing ya, dibacakan masing-masing. Saya akan dipersilahkan kepada aku dari kru KPS untuk membuka acara ini atau memberikan sambutan malam hari ini. Dipersilahkan Kak Mara. Tes, dengar suara saya? Dengar. Dengar. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat founder KPS Kak Anissa Dwi Lutfia. Yang terhormat Ketua KPS Kakak Muhammad Amin. Yang terhormat Ketua Pelaksana Event Kak Irawan Ataufik. Yang terhormat kakak-kakak kru dan juga member, serta seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara seminar nasional yang bertema seberapa penting manusia dan apa dampaknya pada perilaku manusia. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Seluruh peserta seminar se-Indonesia, tak lupa saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung bersama komunitas Pena Senja. Seminar ini tak hanya ditujukan kepada para member KPS saja, tapi seminar ini juga dapat diperuntukkan untuk para penggiat literasi di seluruh Indonesia, terutama para pemuda-pemuda bangsa yang menekuni dunia sastra. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maratu Soliha yang biasa dipanggil dengan sebutan nama pena, Rara Amara ya. Saya selaku co-founder KPS mewakili para kru dan juga member dan juga tim kreator yang ada di komunitas Pena Senja, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini, terutama bagi seluruh peserta seminar nasional yang hadir pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Semoga seminar ini berjalan lancar dan semoga mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Selamat mengikuti seminar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarah, bertanya, menunda-nunda waktu lagi, sekarang kita yaitu kita pada malam hari ini.
langsung aja lanjutkan. Oh, putus-putus ya? Ya. Beliau Lutfia tanggal Solo 15 April 2001, statusnya sebagai berproses menjadi wanita soleha yang nyambi jadi muslim. Untuk riwayat pendidikan, Kak Ica sendiri bersertifikat Dharma Wanita dari SD Sekolah Dasar Beliau, Sekolah SD Negeri 6 Durian Tarung, SMP-nya Negeri 3 Solo Selatan, untuk SMA-nya Negeri 1 Gunung Talang, dan sekarang menjadi mahasiswi di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kak Ica bisa dihubungi melalui email yaitu dwilutfia15@gmail.com. Tes terdengar atau putus-putus? Putus-putus, Kak. Tetap Mana putus-putus. putus-putus ya? Benar. Apakah sudah masih putus-putus? Lumayan, Kak. Udah enggak. Oh ya, saya lanjutkan ya. Untuk pengalaman organisasi, Kak Ica sendiri pernah menjadi ketua OSIS SMP, lalu pernah menjadi ketua MPK atau Majelis Perwakilan Kelas di SMA, lalu bendahara MPD MPP Asalam Sumber, pernah juga menjadi bendahara 2 BEM Polska, menjadi Menteri Dalam Negeri Polska, pengusaha di Solo, lalu ada admin Muslim ID, ada tim community, dan juga koordinator humas dan Hiasi Peduli, lalu menjadi founder komunitas bisa kali adalah masih banyak lagi.
Dengar suara saya? Baik, karena Kak Yulfa ini mungkin kendala sinyal, jadi saya mau membantu Kak Yulfa untuk meneruskan sebagai host, karena ini sudah larut malam ya. Langsung saja kita ke pemateri inti. Tapi bentar, saya upload dulu. Untuk CV-nya pemateri, tadi kan sudah dibacakan sama Kak Yulfa sekilas ya, cuman kitanya tadi nggak terlalu jelas mendengarnya karena putus-putus. Apa perlu saya ulang? Saya bacakan ulang. Gimana Kak Ica? Ya, Gimana Kak Mara? tadi untuk CV-nya kan sudah dibacakan sekilas sama Kak Zulfa. Apa saya bacakan ulang? Karena tadi suara Kak Zulfa putus-putus. Mungkin itu dipercepat saja terus dibagi screen-nya saja untuk mempersingkat waktu. Baik, tunggu sebentar. Halo, tes. Assalamualaikum. Oh, bisa. Sudah kelihatan ya Kakak? Nah, ini sekilas dari biografinya pemateri Kak Ica. Nama aslinya Anissa Dwi Lutfia, tempat tanggal lahir di Solo 15 April 2021. Beliau ini masih muda sekali, tapi alhamdulillah sudah menguasai di bidang sastra. Status berproses menjadi wanita solehah. Amin. Riwayat pendidikan ini sudah dibaca sekilas saja ya Kak. Langsung ini ada organisasi yang pernah diikuti oleh Kak Ica, pernah jadi ketua OSIS, ketua MPK, bendahara, pemateri dalam negeri, admin Muslim News ID, tim Litbang, dan masih banyak lagi. Prestasi yang pernah diraih. Untuk prestasi saat ini, aku menjadi mahasiswa berprestasi pemegang IP tertinggi di angkatan dan pernah menjadi delegasi dalam kegiatan Istanbul Youth Summit 2018. Wah, keren banget ya. Karya mempunyai 2 karya antologi, 1 novel, dan 3 buku fiksi lainnya. Ini yang terpampang ya. Padahal kalau yang saya tahu itu lebih banyak ini. Untuk motonya, jangan pernah mengaduk kegelapan. Keliru. Jangan pernah mengutuk kegelapan, nyalakan cahaya lilin, walau redup, karena bayangan hadir menandakan ia di dekat cahaya. Wah, bagus sekali motonya. Ini ada kata-kata, oh iya, untuk teman-teman yang ingin tanya atau mengenal akan secara lebih jauh dengan pemateri itu, lihat sendiri ada Instagram @anissa_lutfia15. Nah, itu saja ya sekilas biografinya pemateri. Sekarang kita langsung saja
lanjut ke materi intinya. Bentar, saya buka dulu. Oh iya, dimohon untuk seluruh peserta seminar, untuk videonya mohon di-on-kan ya, agar kita semua bisa saling mengenal, bisa saling mengetahui satu sama lain. Karena kalau pertemuan Zoom tidak lihat orangnya, hanya sekilas gambarnya dari fotonya, jadi ya sama aja Kak, rasanya kayak seminar di grup WhatsApp. Ya, jadi mohon untuk kakak-kakak semuanya di-on-kan videonya, kecuali audionya. Untuk audionya tetap di-off-kan dan videonya dinyalakan. Ayo Kak, nggak apa-apa, jangan malu. Biasanya kan malu-maluin, bercanda. Maaf, biru. Sudah. Kak Yulfa, apa dilanjut sama Kak Yulfa? Iya, masih putus-putus nggak nih? Udah bagus Dengan suaranya itu, Kak. Oh iya. Maaf karena sudah bagus. Jadi untuk materi yang pertama, materi utama kita dengan tema mengapa menulis penting. Yang belajar bisa langsung menyampaikan materi. Baik, kepada Kakak Dwi Lutfia dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas? Jelas Kak. Tadi udah dibacakan ya sekilas CV-nya. Semoga sedikit mengenal. Karena untuk berbagi sesuatu itu jika kita tidak mengenal, sepertinya kurang afdol dan kurang serk aja gitu. Nah, untuk malam ini, seperti di tema, kita akan membahas mengapa sih menulis itu penting dan apa dampaknya pada perilaku manusia. Kenapa kita membahasnya kepada perilaku manusia? Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang akan kita kerjakan dan menurut saya pribadi dan secara personal, menulis itu adalah hal yang krusial. Hal yang seharusnya itu menjadi sebuah kebutuhan untuk kita. Dan otomatis akan berdampak juga pada perilaku kita harusnya seperti itu. Nah, tanpa memperpanjang waktu, dilanjut saja ke slide berikutnya, Kak. Nah, di sini ada dasar-dasar kepenulisan. Sebenarnya dasar-dasar kepenulisan itu apa sih? Esensi kegiatan menulis dalam konteks ilmu komunikasi massa adalah melaporkan seluk-beluk suatu peristiwa yang telah, sedang, atau akan terjadi. Itu biasanya yang kita tulis. Sesederhananya itu adalah kita biasanya itu kalau zaman dulu ya, itu biasanya orang tuh suka nulis diary kayak gitu. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, dan itu terangkum dalam sebuah tulisan, biasanya seperti itu, sesederhana itu. Yang kedua itu secara objektif itu melaporkan, menuliskan apa yang dilihat, didengar, atau dialami seorang, maupun itu secara action itu adalah secara personal atau sekelompok orang. Mungkin dari mengamati seseorang, atau sekelompok orang, atau grup tertentu, misalnya seperti itu.
Yang selanjutnya itu fakta, kenyataan yang tertangkap panca indera. Artinya untuk menulis sesuatu, kita berarti mendapatkan sebuah visualnya, sesuatu yang terlihat, dimulai dari apa yang kita lihat. Kalau misalnya mau kita perluas lagi, kalau kita sekarang mau lihat lebih lingkup dari kacamata yang lebih besar lagi, kalau mau dilihat dari konotasi kita sebagai muslim misalnya, wahyu pertama yang turun itu ternyata Iqra. Iqra yang berarti secara umum orang yang Islam ataupun yang tidak Islam pasti tahu itu artinya saking apa ya, saking itu adalah sesuatu yang sering dibacakan, yang sering dibagi, yang sering di-post oleh seseorang, itu berarti bacalah. Tapi ternyata jika kita mau menganalisis lebih jauh, bacalah itu bisa kita artikan lebih dalam lagi, telaahlah, analisislah, dan tulislah pada hakikatnya. Karena sesuatu yang tidak didokumentasikan itu, ya tidak ada hitam dan putihnya. Maka sebenarnya menulis itu adalah hal yang penting gitu loh, karena kita mendokumentasikan apa yang kita lihat, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Nah nanti kalau semisal itu adalah sesuatu yang bermanfaat atau bahkan sangat bermanfaat, akan menjadikan itu tidak lekang oleh waktu. Karena seseorang yang menulis itu biasanya mereka bisa saja bertambah umur, bisa saja mungkin tidak lagi di dunia semisalnya seperti itu, tapi karyanya akan tetap dikenang, apalagi jika itu bermanfaat, ya artinya dia akan tetap semudah itu gitu loh, sebermanfaat itu. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya, Kak. Selanjutnya itu ada 4 komponen menulis. Yang pertama itu informasi. Untuk seseorang yang ingin menulis, mereka membutuhkan sebuah informasi, baik itu secara sederhana ataupun itu secara kompleksitas. Nah, informasi yang kita butuhkan di sini seperti apa? Kalau semisalnya tergantung apa yang mau kita tulis. Semisal kalau kita mau nulis puisi misalnya, berarti kita harus mempunyai material-material yang dibutuhkan dalam menulis puisi. Nah, untuk itu bagaimana? Kita harus memasukkan informasi yang berkaitan dengan puisi. Semisal kita mau nulis puisi, tapi kita tidak mempunyai referensi untuk menulis itu, otomatis kita nggak punya ide dong, karena ide itu dimulai dari informasi. Nah, tipsnya kalau misalnya kita mau menulis dan mau bisa menulis, artinya kita harus memperbanyak informasi. Caranya gimana? Ya, menambah referensi kita dari literatur bacaan, dari atau semisalnya kalau saya seseorang yang tidak suka membaca buku, Kak, karena rasanya baca buku itu ngantuk, kayak ada obat ngantuk obat tidur di sana, misalnya seperti itu. Nah, mungkin bisa dimulai dari sosial media, karena sekarang sosial media kalau kita gunakan dengan baik dan benar, itu juga bisa menjadi media pembelajaran seperti Instagram, kalau kita follow-follow akun yang semisal kalau kita sedang membahas sekarang tentang kepenulisan, ya artinya akun yang menyangkut kepenulisan, atau YouTube, cara-caranya bagaimana menulis dengan baik dan benar, misalnya seperti itu. Artinya kita harus menambah informasi dan mengupgrade-nya selalu. Artinya kita butuh memfollow up. Karena untuk menghasilkan satu paragraf, itu nggak bisa kita cuma baca satu buku gitu loh. Apalagi untuk menghasilkan satu buku, misalnya seperti itu kalau kita mau bikin buku. Atau kalau bikin puisi, untuk bikin satu puisi itu nggak mungkin kita cuma baca satu paragraf, pasti kita akan siap beberapa literatur-literatur yang kita butuhkan sehingga menimbulkan ide yang sesuai dengan gaya bahasanya kita, misalnya seperti itu. Nah, artinya informasi adalah hal yang penting, makanya ditaruh yang pertama. Artinya landasan dan dasar dari segala dasar yang akan kita buat dalam menulis, misalnya seperti itu. Yang kedua itu penyusunan informasinya bagaimana? Tadi kan kita udah punya informasi, artinya kita harus memilah dan memilih informasi yang telah kita dapatkan tadi. Contohnya kita mau bikin cerpen, kita udah baca dari beberapa informasi misalnya, dari beberapa referensi. Tapi kalau misalnya kita masukkan semua, nanti tulisan kita amburadul dong, dan orang yang baca pasti bingung, ini orangnya mau menyampaikan apa ya? Nah, artinya sebuah informasi yang telah kita dapatkan tadi, harusnya itu kita susun dengan baik dan benar. Yang itu pastinya tidak bisa secara instan ya, kita harus melakukan step by step dan melakukan itu secara terus-menerus. Artinya kita butuh, usaha, butuh belajar dari waktu ke waktu. Karena pada hakikatnya untuk belajar itu nggak ada orang yang sebenarnya nggak ada orang yang
pintar di dunia ini, yang ada itu hanyalah orang yang selalu belajar. Dan saat seseorang sudah mengatakan dia pintar, maka berhentilah semua di sana. Makanya kalau misalnya ada orang yang baik adalah orang yang selalu belajar kayak gitu, bukan orang yang merasa dia udah bisa dan berhenti di sana. Makanya untuk itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus step by step-nya itu teratur gitu loh, sistematis. Yang selanjutnya itu adalah penyebar luasan informasi. Setelah kita udah bikin suatu karya misalnya, gimana sih caranya untuk menyebarkan informasi ini? Semisal kalau kita ingin dikenal orang misalnya, kan kita sebagai penulis itu terkadang ada orang yang motivasinya untuk supaya dikenal orang, atau ingin membentuk personal branding-nya, agar orang mengenal dia dengan aku tuh bukan hanya sekadar nama gitu loh. Nah, gimana caranya? Ya artinya nanti kita berbagi di medianya kita yang kita punya, blog, oh, dan akun-akun sosmed pribadi misalnya. Ya media massa kalau semisalnya tulisan kita yang sudah kita sebarluaskan tadi, sudah dikenal banyak orang dan diakui banyak orang, otomatis media massa pun nanti mungkin akan meliriknya gitu. Slide selanjutnya, Kak. Next. Nah, selanjutnya itu manfaat menulis. Kenapa setelah tadi saya menjabarkan 4 komponen yang menurut saya penting dalam menulis, selanjutnya itu adalah manfaat, karena menurut saya pribadi dan sebagai seseorang yang belajarnya itu di bidang kejiwaan, segala sesuatunya itu biasanya cenderung membuat orang merasa butuh saat dia tahu manfaatnya. Maka setelah tadi kita tahu komponen-komponen yang dibutuhkan dalam menulis, dasar yang harus kita punya setidaknya untuk memulai kita bisa menulis, kita harus mengetahui manfaatnya seperti itu. Yang pertama, ini menurut saya ya, semisalnya nanti mungkin sehabis ini merasa kurang puas atau merasa ingin mencari lagi atau punya versi sendiri, tidak apa-apa. Yang pertama itu melatih berpikir tertib dan teratur karena menulis harus mengikuti tata cara penulisan yang sudah ditentukan prosedur tertentu, metode dan teknik, aturan, kaidah, standar disajikan teratur, runut dan tertib. Artinya apa? Seseorang yang biasanya itu punya kebiasaan dan bahkan dari kebiasaan itu nanti menjadi sebuah hobi, kebanyakan di dalam sebuah survei menyatakan, di dalam sebuah penelitian menyatakan, mereka akan lebih berpikir tertib, berpikir yang bagaimana ya, berpikir yang sistematis seperti itu. Untuk melakukan sesuatu biasanya orang yang suka menulis itu, mereka pasti tersistematis. Baik itu dari hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Baik itu dari kebutuhan pribadi ataupun untuk kebutuhan kelompok atau bahkan untuk kebutuhan masyarakat seperti itu. Sehingga saat kita belajar dan menjadikan menulis sebagai sebuah kegiatan yang kita butuhkan, kita ternyata membantu untuk menstruktur otak kita menjadi tertib, menjadi tersistematis seperti itu. Dan itu biasanya juga akan berdampak secara besarnya nanti ke itu, ke cara kita berpikir cepat namun tepat. Dan kalau semisal kakak-kakak merasa, emang bisa Kak, emang benar seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, setelah menjalaninya bisa dan itu emang berimpact seperti itu gitu. Yang selanjutnya itu menciptakan dokumentasi yang abadi karena tulisan adalah sebuah karya cipta yang mewakili penulisnya hingga bertahun-tahun. Kemudian saat sang penulis tidak ada lagi di dunia. Yang seperti saya bahas tadi. Artinya seseorang itu mungkin bisa tua, bisa tidak berkarya lagi, namun karyanya akan dikenang. Dan bayangkan jika itu sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Atau sebuah resolusi atau revolusioner bagi suatu apa namanya? Bagi suatu peradaban misalnya seperti. Nah, selanjutnya itu mendapatkan manfaat ekonomi berupa upah dari hasil menulis bagi penulis yang produktif dan disiplin. Nah, kenapa saya mengatakan bagi penulis yang
produktif dan disiplin karena seseorang yang menghasilkan karya itu tidak bisa serta-merta dari karya pertama. Jarang sekali terjadi seperti itu. Semisal emang ingin itu menjadi sebuah kita ingin menjadikan misal kalau orang yang hobi ingin menjadikan hobi ini sebagai sesuatu yang berbayar. Enak nggak sih melakukan sesuatu yang kita anggap hobi dan akhirnya dibayar gitu. Nah, itu harus kita lakukan secara disiplin, artinya secara teratur. Semisal untuk semisal ada yang udah bikin karya dan akhirnya sering di-repost atau gimana. Nah, nanti pasti akan di-like oleh orang, misalnya penerbit. Nah, akhirnya nanti kan berimpact kepada ekonominya kita secara tidak langsung. Dan bonusnya lagi ya pastinya akan dikenal oleh orang dan gitu. Ya misalnya nanti kalau misalnya spesifik pada suatu bidang, ya nanti akan menjadi panutan bagi orang lain. Next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu, tentukan terlebih dahulu motivasi dan tujuan menulis Anda. Sehingga saat Anda telah melakukan itu, Anda tahu gitu loh, saya menulis untuk apa sih? Karena seseorang yang tidak punya motivasi, pada hakikatnya untuk mengawali sesuatu itu kita butuh motivasi. Biasanya orang berpikiran seperti itu, namun pada hakikatnya sebenarnya adalah kita itu lebih penting itu motivasi di saat kita sedang menjalani sesuatu itu dan menuju akhir gitu loh. Untuk mengawali sesuatu emang butuh motivasi, tapi untuk mempertahankan itu kita lebih butuh motivasi lagi gitu loh. Jadi kita harus menentukan nih motivasi saya untuk menulis apa sih sebenarnya yang saya inginkan dalam kepenulisan ini apa gitu loh. Nah, mungkin untuk setelah seminar ini nanti dipertanyakan lagi gitu loh. Coba dioret-oret kertasnya. Sebenarnya motivasi saya awal dan tujuannya saya ini menulis untuk apa sih seperti itu. Nah, sebelum memulai, tanyakan pada diri sendiri motivasi dan tujuan Anda menulis. Bersangkutan dengan motivasi tadi. Jangan sampai kita mau menulis tapi nggak ada tujuannya gitu loh. Karena seseorang yang nggak punya tujuan itu, mereka nggak akan bisa bertahan lama untuk mempertahankan suatu kebiasaan. Nah, apalagi kalau kita ingin menjadikan ini sebuah kebutuhan. Artinya kita harus jelas punya tujuan, punya motivasinya, kayak gitu. Dengan itu, siap untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang dalam dunia tulis-menulis khususnya. Walaupun nanti ada hambatan, ada tantangannya, ya udah, nanti kita akan menikmati karena kita punya tujuan gitu. Biasanya seseorang yang punya tujuan itu, apapun hambatan dan rintangannya, mereka akan tetap bertahan untuk menyelesaikan itu karena mereka merasa itu adalah sebuah yang harus mereka selesaikan, seperti itu. Next. Nah, kenapa saya tuliskan sekarang? Mulailah menulis sekarang juga. Jika telah menetapkan motivasi dan tujuan menulis, jangan ditunda lagi gitu loh. Karena sesuatu yang sudah kita ingin memulai, kita harus langsung action. Kalau semisal kita nggak langsung action, ya sama aja bohong. Kalau misalnya kayak belajar mobil, orang udah suruh ngegas, kita belum ngegas juga ya nggak akan jalan gitu. Kita akan tetap di tempat yang sama gitu. Nah, untuk apapun itu, kita harus memulai setelah kita udah tahu, kita tadi udah planning. Karena semua orang itu akan menjadi planner yang hebat di saat mereka udah tahu tujuan dan motivasinya apa untuk melakukan itu. Nah, setelah itu nanti ya langsung action, langsung agendakan kapan mau dikerjakan. Misal setelah ini, nanti udah tahu tuh, oh ternyata saya menulis untuk ini, saya ingin melakukan ini. Ya udah, langsung kerjakan. Apapun itu, menulis saja. Kalau misalnya biasa menulis pakai ballpoint, pakai kertas ya ditulis di kertas. Kalau misalnya udah sangat-sangat anak zaman sekarang sekali gitu ya,
Yang menulis ya diketik atau di mana, di note dan segalanya. Karena kan sekarang sangat banyak medianya gitu. Ya langsung dikerjakan gitu loh. Menulis saja, jangan pikirkan aku harus nulis apa ya, aku harus pakai tema apa ya. Tulis saja apapun yang ingin ditulis. Besoknya baru dilihat lagi, oh ternyata semalam atau tadi atau beberapa jam yang lalu saya nulis ini loh. Oh ternyata saya nulis ini. Mungkin besoknya punya ide yang lain kayak gitu. Dan itu pun bisa dilakukan di mana saja. Makanya tips and trick kalau saya dulu sejujurnya saya tidak mempunyai kemampuan dalam menulis. Saya hanya suka membaca. Mungkin itu sedikit membantu gitu. Nah, kita lakukan di mana saja dan saya adalah orang yang pelupa. Jadi saya suka bawa buku catatan kemana-mana. Sehingga untuk hal itu membuat orang lain atau orang di dekat saya tidak merasa saya pelupa gitu loh. Jadi apapun itu saya berusaha menulis sehingga saat saya memiliki ide pun nanti saya bisa menuliskannya karena saya sudah punya medianya. Maka kalau misalnya lakukan di mana saja dan sediakan alatnya seperti itu. Next. Berani mencoba. Berarti jelas ya, berani mencoba setali 3 uang dengan yang tadi gitu. Jika gagal cobalah lagi gitu loh. Jangan pernah berpikir seperti ini. Kita punya patokan si A atau si B gitu loh. Si A udah kayak gini loh, si B udah kayak gini loh gitu loh. Jangan seperti itu karena kita nggak boleh yang disebut apple to apple itu adalah membandingkan sesuatu yang sama. Artinya kita tidak boleh membandingkan hasilnya dengan orang lain, tapi kita boleh membandingkan prosesnya. Kalau untuk karya ya. Jadi untuk karya apapun itu. Bahkan untuk merubah kebiasaan juga gitu. Kita nggak boleh membandingkan hasilnya. Kenapa ya dia bisa seperti itu? Kenapa ya si B bisa seperti itu? Dan seterusnya gitu loh. Kita nggak boleh membandingkan yang disebut apple to apple itu sebenarnya kita tidak boleh membandingkan hasilnya gitu loh, tapi kita harus membandingkan prosesnya. Oh ternyata di prosesnya dia melakukan tahap ini dan saya tidak melakukan itu. Atau misalnya di tahap ini kenapa dia melakukan ini ya, harusnya dia bisa melakukan dengan seperti ini saja misalnya. Nah kita boleh membandingkan prosesnya tapi jangan membandingkan hasilnya seperti itu. Nah kalau semisal kita udah gagal dan kita nggak coba lagi, kita nggak akan tahu gitu loh. Karena biasanya saya pernah dengar sebuah pepatah, anak panah itu akan melesat di saat kita dalam situasi genting gitu loh. Bukan di saat kita merasa kita itu bisa memanah ke ke tempat yang akan kita panah dan kita targetkan. Tapi saat kita udah merasa terdesak dan genting, maka anak panah itu akan melesat di tempat yang tepat seperti itu. Maka harusnya sesering apa kita semisal hari ini kita gagal. Nah, besoknya kita coba lagi. Kalau semisal sekarang gagal di 80, mungkin 65%. Nah, besoknya lagi setelah dicoba, kita bisa 50% dan akhirnya kita akan menjadi seseorang untuk khusus yang menulis akan menjadi orang yang free error gitu loh. Atau karya kita akhirnya nanti menjadi sebuah karya yang nggak bisa orang lihat, nggak ada cacatnya misalnya seperti itu. Jadi untuk melakukan sesuatu itu kita harus berani mencoba dan jangan takut gagal. Karena pada hakikatnya kalau misalnya kita mau ditanyakan untuk seumuran saya lah ditokan misalnya. Kalau ditanyakan, mungkin ditanyakan untuk 10 orang yang sama, dulu kamu pas belajar sepeda pernah jatuh nggak sih? Rata-rata jawabannya pasti akan menjawab pernah gitu loh. Tapi jika ditanyakan, dulu seingat kamu jatuhnya berapa kali? Misalnya seperti itu. Dari 1 sampai 10 orang yang ditanyakan, mereka pasti nggak akan bisa jawab spesifik, dulu kayaknya aku jatuh 2, 3, pasti mereka akan jawab, ya intinya aku ingat aku pernah jatuh, tapi rasanya aku nggak tahu deh berapa kali jatuh. Nah seperti itu pula, sesederhana itu pula gitu loh, kita jangan menghitung berapa kali jatuhnya gitu loh, tapi ya udah nikmati aja. Kalau yang sering kalau lagi saya panik, yang sering saya katakan adalah ya udah hadapi, hayati dan nikmati saja gitu loh. Kalau misalnya kita emang niat ya udah di sana, kita udah punya fokus yang tadi dan kita udah tahu motivasi dan tujuan yang akan kita kerjakan untuk bidang yang akan kita tekuni ini,
ya kita akan menikmati dan kita akan menghadapi saja gitu. Jadi ya udah nikmati saja prosesnya. Karena begini, untuk fakta itu kan realita ya, kita nggak bisa merubahnya gitu loh. Tapi untuk opini itu kita bisa mengendalikannya gitu loh. Karena itu berasal dari pemikiran kita, dari internalnya kita, dari cara pikir kita dalam menangani segala sesuatu. Nah, artinya kita bisa memilih opini mana yang akan kita kerjakan. Kalau misalnya kita udah bilang gini, ya udahlah kita udah gagal sekali, nggak usah dicoba lagi gitu. Ya artinya Anda selesai di sana gitu loh. Karena seseorang yang hebat itu bukan mereka yang sekali mencoba langsung sukses, tapi adalah mereka yang selalu mencoba yang akhirnya menjadi tajam gitu loh. Karena bukan seberapa pintar, tapi seberapa sering gitu loh. Lanjut, Kak. Dan lakukan itu secara rutin. Kenapa harus dilakukan secara rutin? Karena untuk menjadikan itu sebagai, merasa itu sebagai hal yang penting di dalam hidup kita harus melakukannya secara rutin. Kalau awalnya sulit, ya emang sulit karena sesuatu yang akan kita mulai itu tidak ada yang mudah. Pasti ada struggle yang akan kita hadapi. Sesuatu yang dikatakan struggle berarti ada triggernya gitu loh. Nah, PR kita apa? Kalau misalnya kita mau sederhanakan sebagai rumusan, kalau semisal kita menghadapi sebuah struggle atau kesulitan, kita harus mensistematisnya, menschedulekan itu. Misalnya kita bikin to-do list-nya. Hari ini atau kegiatan saya hari ini sebelum tidur, saya harus menulis sejam, apapun itu. Apa yang akan saya tulis? Apapun itu, tuliskan saja. Atau semisalnya sejam setelah di pagi hari setelah melakukan aktivitas ibadah rutin dan sebagainya, saya harus menulis apapun itu. Dan itu harus dilakukan rutin. Nah, kalau untuk membantunya mungkin nanti bisa ditempel di dinding, dibikin kayak kalender, dari satu misalnya kalau 1 bulan ada 30 hari, ya 30 hari, 31 ya 31 hari, dan itu lakukan dan silang. Tapi sadari nanti dari hari pertama sampai hari ke-31 kita akhirnya jadi terbiasa dan rutin gitu loh. Nah, kalau misalnya mau dibandingkan, progresnya nanti setelah di-follow up, setelah kita koreksi, ternyata dari hari pertama sampai hari 31 tuh ada loh perbandingannya, dan itu makin lama nanti akan makin baik harusnya seperti itu. Kalau misalnya kakak-kakak mau membuktikan ya artinya harus dicoba secara langsung dan dilakukan sendiri gitu loh. Karena sesuatu yang kita ingin tahu itu ya kita yang harus melakukan analisisnya, melakukan actionnya. Kalau misalnya kita cuma punya patokan, oh sepertinya kakak itu kayak gini deh, ya kita cuma jadi pengamat dan dia yang ngerjain ya, yang merasakan proses yang akan berprogres itu dia, bukannya kita kayak gitu. Dan itu harus dilakukan disiplin, jangan sampai hari ini iya, besok tidak. Gimana caranya untuk melakukan itu? Karena sejatinya manusia itu adalah dia yang mengontrol dirinya, bukan dia yang dikontrol dirinya. Harusnya kita punya pemikiran yang seperti itu. Lanjut, Kak. Prinsip hidup. Bahasannya berat ya, tapi kenapa kita harus memasukkan prinsip hidup dalam apapun yang akan kita tulis? Karena itu kan tadi saya sudah bilang di awal sebagai dokumentasinya kita ya. Artinya hitam di atas putih, recording yang kita siapkan secara tidak langsung untuk orang yang kita tinggalkan, atau orang yang kita kenal, atau orang-orang yang akan nanti membaca gitu loh. Nah, kenapa kita harus memasukkan prinsip hidup? Kalau semisal saya sebagai muslim jika ditanyakan, kita akan meninggalkan sesuatu, biasanya apapun itu, sesederhana di sosial media, siapa sih yang akan meninggalkan sesuatu yang buruk? Pasti mereka akan meninggalkan kesan yang baik. Setidaknya first impression yang akan dilihat orang pertama kali, oh ternyata dia orangnya begini, walaupun mungkin pada kenyataan dia tidak seidentik itu, bahkan sama sekali berbeda misalnya seperti itu. Tapi kita harus bisa gitu loh untuk memasukkan itu ke dalam karya kita, ke dalam hal yang kita kerjakan, agar seseorang saat melihat itu, oh ternyata dia begini loh, ini loh pesan yang akan dia sampaikan. Dan kalau semisalnya itu bisa, mungkin jika prinsip hidup Anda ideal atau baik dan benar, artinya mungkin akan membantu seseorang lainnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, dalam bidang menulis itu kita butuh sih untuk memasukkan prinsip hidupnya kita kayak gitu. Karena itu tuh kayak recording yang sengaja kita buat untuk orang yang kita tinggalkan, untuk orang yang akan membacanya lagi, dan untuk sesuatu yang
Yang pasti orang akan lihat, oh ternyata dia dulu begini, kayak gitu. Lanjut, Kak. Yang selanjutnya itu sebarkan. Setelah kita memulai dan kita mau menjadi orang yang bisa memperbaiki sesuatu, kita tidak bisa memakai sudut pandang kita saja. Itu makanya ada kata-kata kemerdekaan orang lain itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lainnya. Nah, secara sederhananya adalah karyanya kita yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain. Karya kita yang bagus belum tentu bagus bagi orang lain. Positifnya adalah saat seseorang mengatakan itu, baik itu secara caranya yang baik atau mungkin secara tidak baik, mereka memberikan masukan kepada karyanya kita, dan seharusnya saat kita menyebar, salah satu positifnya menyebarkan ini adalah mereka bisa menilai loh, ternyata oh ini loh kurangnya. Karena terkadang, dan itu sudah terbukti di ilmunya jiwa gitu, di ilmu kejiwaan, seseorang itu tidak bisa menilai dirinya secara objektif. Mereka selalu akan menilai dirinya secara subjektif. Saya begini loh, tanpa kita sadari itu. Dan walaupun seperfeksionis apapun kita gitu, kita nggak akan bisa menilai diri kita secara subjektif. Nah, siapa yang bisa menilai diri kita secara objektif itu adalah orang lain gitu. Nah, salah satunya ya kita harus sebarkan. Nanti kan mereka akan komen, ini kenapa begini sih gitu loh. Ya mungkin negatifnya, kenapa ya aku udah susah-susah karya, padahal ini nggak mudah loh bikinnya, 7 hari 7 malam misalnya. Kenapa dia tiba-tiba cuma bilang, ini kok nggak bagus sih, ini kenapa ditulisnya kayak gini sih? Come on lah gitu loh. Seseorang yang sedang berproses itu kita nggak bisa mengharapkan orang langsung appreciate apa yang kita kerjakan gitu loh. Bahkan sebenarnya seseorang yang dikatakan memberikan kritik yang seperti itu adalah orang yang paling membantu sebenarnya, karena mereka melihatnya secara objektif. Ini di luar semisal mereka emang nggak suka kita misalnya ya, emang dari dulu nggak suka misalnya kayak gitu. Tapi kalau semisal mereka emang ini kenapa begini, ini kenapa begini, mungkin cara penyampaiannya emang tidak benar gitu loh. Tapi kita sebagai seseorang yang tadi kan saya udah bilang, orang yang menulis adalah orang yang memiliki pemikiran yang sistematis. Artinya mereka mampu memilah dan memilih apa yang akan mereka masukkan. Karena tadi awalnya adalah kita membutuhkan informasi, menyusun informasi itu dengan baik dan benar. Nah, artinya saat kita udah berani menyebarkan, kita juga harus mempunyai konsekuensi di mana orang akan nggak suka gitu, karena nggak semua orang akan suka. Tapi di situ kita jadi kayak punya korektor sukarela yang akan menilai tulisan kita dengan objektif gitu loh. Oh ternyata saya harusnya begini, dan ternyata saya harus seperti ini gitu loh. Dan jangan sampai kita tuh take down apa yang kita udah sebarkan karena cuman gara-gara komentar negatif gitu loh. Ya udah biarkan saja gitu loh, diterima saja. Sehingga nanti saat udah diperbaiki di awal seperti itu, nanti diperbaiki dan tanpa kita sadari kita menulis sesuatu dan mengeluarkan sesuatu yang nanti free error seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi intinya setelah kita coba ya langsung sebarkan gitu loh, karena pada dasarnya itu kita tidak bisa subjektif kepada diri kita, kepada karya kita, tapi orang bisa objektif untuk itu. Kalau misalnya ini berat Kak, ya sebarkannya. Kalau misalnya emang nggak bisa di media massa, nggak bisa di media sosial, ya sebarkanlah kepada orang-orang yang Anda rasa bisa objektif, mungkin orang dekat Anda yang memang objektif untuk itu gitu, bukan orang yang bilang, ini bagus gitu. Padahal sebenarnya itu tuh sesuatu yang menurut saya tidak kurang tepat atau kurang baik gitu loh. Saat orang mengatakan ini bagus, tapi mereka cuma bilang bagus tanpa memberikan kritik dan saran kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang yang kalau kita sebarkan di sosial, otomatis orang itu akan bilang, oh kenapa ini begini ya Mbak, kenapa ini begini ya Mas. Pasti mereka akan bertanyakan itu, dan otomatis kita nanti mikir juga, oh iya ya, mungkin kalau misalnya emang yang dia sarankan benar, oh iya ya, kenapa saya menulisnya kayak gini. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Akhirnya kita nanti menambah referensi kita lagi seperti itu. Next Kak. Nah, sebelum kita masuk, ini kan udah part 2 ya. Tadi kita udah bahas seberapa penting sih menulis. Menurut saya tadi secara framework-nya kita udah bahas gitu. Kita udah bahas big picture-nya. Nah, sebelumnya mungkin itu tadi saya udah bicara cukup panjang. Mungkin kita break dengan game dulu kali ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi kita bikin part 1 dan part 2. Saya kembalikan lagi ke moderator.
apakah terdengar suaranya sudah jelas? Putus-putus, Dek. Oh, bentar. Sudah jelas. Sudah. Baik, terima kasih Kak Ica atas materinya tadi tentang mengapa menulis itu penting. Jadi materi yang dibawakan Kak Ica tadi semoga bisa menambah kita dalam literasi ya. Langsung saja kita bikin game. Sejenak kan novel madu asalnya game. Oke. Halo. Bisa dengar? Jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke. Saya izin nyalain kamera ya. Nyalain, Kak. Wajib. Asik. Doain, Kak. Oke. Nyalain kamera. Nah, Iya. Nah, kelihatan dong. Lanjut. Sekarang kita akan bermain game kawan-kawan. Oke. Apa nama gamenya? Gamenya adalah Tebak Siapa Aku. Oke. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara bermainnya. Yang pertama itu saya akan memberikan clue yang nantinya akan menjadi petunjuk kawan-kawan semua untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua, setelah saya sebutkan clue, saya akan berhitung dari 1 sampai dengan 7. Dan di antara dari 1 sampai 7, jika kawan-kawan semua ada yang sudah tahu jawabannya, maka sebutkan kode. Kodenya adalah saya tahu jawabannya. Lalu yang ketiga, setelah sebutkan kode, jangan langsung jawab karena saya akan bertanya lagi. Lalu yang keempat, setelah saya bertanya dan sudah dijawab, baru akan saya persilakan untuk menjawabnya. Maaf Kak, suaranya hilang. Oh, hilang ya? Oke, saya ulang. Udah. Game ini sekarang kita bermain game namanya game Tebak Siapa Aku. Dan sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara bermainnya. Yang pertama, saya akan sebutkan clue-nya. Yang dimana clue itu digunakan untuk kawan-kawan sekalian untuk menjawabnya. Lalu yang kedua, setelah saya sebutkan clue-nya, saya akan berhitung dari 1 sampai dengan 7. Dan di antara dari 1 sampai dengan 7, jika kawan-kawan semua sudah ada yang tahu jawabannya, maka sebutkan kode. Kodenya adalah, saya tahu jawabannya. Lalu yang ketiga, jika sudah menjawab kodenya, jangan langsung jawab karena saya akan bertanya lagi. Lalu yang keempat, jika sudah selesai itu, saya akan mempersilakan pada kawan tersebut untuk menjawabnya. Contoh, saya itu besar, namun terlihat kecil. Saya dapat dilihat dari pukul 5.30 sampai dengan 17.45. Siapakah aku? 1, 2, 3. Saya tahu jawabannya. Nah, Saya tahu jawabannya. baik, siapa tadi yang jawab? Contoh siapa? Kak Abdul Ghani. Nah, ya, silakan jawab pertanyaannya. Jawabannya adalah matahari. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? paham. Jika tidak, saya akan mulai. Oke. Ke pertanyaan pertama. Aku tak terlihat, tapi dapat dirasakan. Aku dapat mengalirkan air mata tanpa dirasa. Siapakah aku? 1,
2, 3, 4, Saya tahu. 5. Ya, Kamara. Jawabannya silakan. Cinta. Ngawur, Kak. Jawab ngawur. Ayo. Apa aja? Salah ya. Bisa jadi juga itu. Bisa jadi itu. Apa? Cinta. Apa tadi, Kak? Coba, Kak. Apa tadi? Cinta. Ayo. Apa coba? Dosa. Yang lain ada? Apa dong? Cabe Saya kali ya. bisa jawab. Saya bisa jawab. Ya, siapa? Saya. Silakan. Angin. Oh, salah. Oh, salah dong. Ada kata kuncinya di clue tadi. Di bagian akhir. Rasa. Apa ya? Apa tadi? Apa Saya ya? ulangi lagi. Ya, coba. Oke. Aku tak terlihat. Oke. Tapi dapat dirasakan. Tak terlihat dapat dirasakan. Ya, cinta Terus tadi. aku dapat mengalirkan air mata tanpa dirasa. Siapakah aku? Cinta kan dirasakan ya. Itu kurang tepat. Tapi bisa jadi. Tapi dikit lagi. Perasaan. Sedikit lagi. Saya bisa jawab. Silakan. Jawabannya. Patah hati. Oh, terlalu jauh. Saya tahu. Hati. Ayo. Patah hati juga bisa dirasakan itu. Apa dong? Nyerah? Nyerah. Saya tahu. Oh, apa? Ayo. Jawabannya Kak Naufal. Dari yang lain, ayo. Kamila, Rifki, Intan, Risma, dan lain-lain. Jika tidak ada yang tahu, silakan jawab. Nyerah udah. Jawabannya adalah Apa jawabannya? kenapa? Jawabannya adalah hati. Ada yang tahu kenapa jawabannya hati? Apa tuh? Kenapa tuh? Itu aku sumpah. Ya Allah, Masya Allah. Ada intinya dari kalimat akhir. Aku dapat mengalirkan air mata tanpa dirasa. Mungkin bagi yang perempuan yang suka nonton drakor, pernah mengalami? Ya, itu pasti sering ya. Sering ngalamin ya. Iya. Enggak, saya nggak pernah. Oh. Yang bener. Oh, bener ya hati ya. Lanjut, yang kedua. Oke. Aku tak terlihat. Oke. Namun dapat dirasakan. Sama nih. Aku ditandai sebagai pertanda datangnya rahmat. Siapakah aku? Saya tahu jawabannya. Ya, silakan Kak Anissa. Hidayah. Salah. Yang lain? Saya tahu. Yang lain. Ayo, silakan Kak Amara. Pahala. Apa? Pahala.
Allah terlalu tinggi itu. Ada yang tahu? Saya ulangi lagi. Aku tak terlihat, namun dapat dirasakan. Aku ditandai sebagai pertanda datangnya atau turunnya rahmat. Siapakah aku? Oh, saya tahu. Ya, jawabannya Hujan. Hah? Apa? Hujan. Hujan? Iya, iya juga. Bukan. 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 Hidayah juga bukan ya tadi? Bukan. Pertanda. Kata kuncinya di pertanda. Saya tahu. Apa ini? Bentar. Aku ngerti Ayo. tapi nggak bisa ngomongnya kata-katanya. Apa itu? Ada yang masih mau mikir? Yang Ridho. lain boleh loh Ridho. keluarkan suaranya. Ridho nggak? Tahu? Saya tahu. Ayo. Saya tahu. Ridho nggak? Bukan juga. Ada tahu? Ada yang tahu? Ridho apa bukan? Kita kurang tepat. Kak Noval boleh usul nggak? Ya, silakan. Mungkin sekarang nggak pakai saya tahu jawabannya, tapi tunjuk orangnya gitu, biar keluar suaranya. Kok perasaan dari tadi cuman mainnya kayak sama Kak Noval sama Kak Mara gitu ya? Oke. Kak Hilmi, apa jawabannya? Halo. Atau mungkin Kak Enda? Enda atau Mia? Silakan. Kak Yulfa? Yulfa Anandita? Jika tidak, saya akan beritahu jawabannya. Jawabannya adalah angin. Kenapa angin? Karena sebelum hujan datangnya angin. Sekarang hujan itu sama dengan rahmat dari Tuhan. Saya lanjutkan. Pertanyaan ketiga. Siap? Ya. Aku tak berwujud. Aku dapat berakhir. Siapa yang mengabaikanku, maka akan binasa. Siapakah aku? Saya tahu. Apa? Mati. Jawabannya. Yang lain kurang tepat. Kematian apa ya? Apa nggak tahu? Kamara. Apa Kamara? Kiamat. Terlalu jauh. Come on guys. Kurang tepat. Bencana, Kak. Bencana. Kurang tepat. Takdir bukan, mati bukan, kiamat bukan. Bukan. Apa sih? Ih, kesel. Api. Aku tak berwujud. Aku dapat berakhir. Siapa yang mengabaikanku, maka akan binasa. Siapakah Umur? aku? Waktu. Siapa yang jawab? Ayo itu. Saya. Siapa saya? Waktu. Saya siapa itu? Rara. Oh. Yeay. Waktu. Yeay. Benar waktu. Ya. Yap, benar. Masya Allah. Ada yang tahu alasannya? Yeay. Ada yang bisa beritahu alasannya? Alasannya? Banyak yang bilang waktu adalah pedang. Pedang kan berarti Iya. memusnahkan orang. Gitu. Oke. Bisa.
Ratu adalah Lanjut pedang. pertanyaan Jika ia tidak memotongnya, maka akan memotongmu. Baru dengar. Itu bukan di bahasa itu. kata itu bukan kata Itu orang, itu hadis. kata Itu hadis. Albana. Oke. Itu. Lanjut pertanyaan keempat. Aku ada dua. Di kiri dan di kanan. Tanpaku, manusia tak dapat berjalan. Siapakah aku? Malaikat Satu. bukan. Malaikat. Malaikat. Masa malaikat cuma dua sih? Malaikat kan banyak. Jibril, Mikail. Rara. Ulangi. Rara. Aku ada dua. Di kiri dan di kanan. Tanpaku, manusia tak dapat berjalan. Kaki. Siapakah aku? Saya tahu. Itu. Kaki. Bukan. Itu loh. Rara bisa. Itu kata hati yang baik sama buruk itu loh. Apa itu? Sendal. Itu bukan sih. Kaki. Itu bukan Kak. Aku nggak bisa Apa yang nyebutnya. benar? Ayo apa? Amila Ya tadi. tadi. Kaki. Ya kan, iya kata hati kan ada yang baik buruk gitu. Gimana dong? Kata hati. Tadi ada yang benar tuh. Ya siapa? Iya, yang mana? Kata hati. Oh, Saya tahu. Tadi ada Apa, yang Kak? benar udah. apa? Kaki. Saya Apa, tahu yo? itu tadi. Kaki. Apa? Kata hati. Kaki. Wah, Kaki. Kaki. Alasannya? Karena kaki kan apa ya, ada di kiri, ada di kanan. Ada di kiri, ada di kanan. Terus dua orang jalan. Apa tuh yang benar? Apa alasannya? Kaki kan Alasannya dua, apa ya? kanan dan kiri. Kanan kiri. Oh, bisa. apa ya? Kirain ada yang lain gitu. Apa Kak? Ya benar kaki jawabannya. Apa? Yeay, benar. Wow, Masya Allah. Sumpah. Lanjut enggak? Udan. Oh, Lanjut boleh. Asik loh, keasikan loh. mungkin satu soal lagi, nanti kita ice breaking lagi sambil perkenalan. Tadi kita belum kenalan nggak sih? Iya. Maksudnya ini dari mana, itu dari mana gitu loh. Iya katanya kemarin kan gitu, perkenalan juga Nah, gitu. iya Biar kita lebih- perkenalan juga. Biar kenal masa aku kenalnya cuma sama Kak Mara, aku udah bosan sama Kak Mara gitu kan. Aduh, Aduh. Kak, bosan katanya Kak. Aduh, Ih, jahat. duh. Berarti udah ya? Satu lagi katanya. Satu lagi. Apa ini? Aku dapat dilihat, namun tak dapat dipegang. Lalu tanpaku tak ada kehidupan. Siapakah aku? Nyawa. bukan. Hah? Nyawa. Saya bisa jawab. Bukan. Kalau nggak ada nyawa juga nggak mungkin nggak ada Saya bisa kehidupan. jawab. Ya, silakan. Angin. Dapat dipegang. Kurang tepat. Apa dong? Dapat dilihat. Ada yang tahu? Apa dong? Ada yang tahu. Ya, oke. Jawabannya ya apa Kak Gani? Tadi suara putus-putus. Siapa? Tadi kayak ada yang ngomong putus-putus. Jika ada, jawabannya adalah air. Iya Kata juga. kuncinya Aduh, iya juga.
Nggak bisa Kata dilihat. kuncinya di kalimat pertama, dapat dilihat. Kalau angin kan nggak dilihat. Oh iya, nyawa kan nggak bisa dilihat. Iya betul. Alhamdulillah. Galfak. Anissa ketawa terus. Paling heboh ini. Betul. Oke, mungkin speaking untuk kali sekarang ini sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Yulfa. Silakan Kak Yulfa. Kak Yulfa keluar. Nggak ada orangnya di sini. Berarti Kak marah. Yaudah, berarti saya lanjut ya. Oke, baik. Tadi refreshing bentar biar kita fokus lagi ke pemateri. Sekarang kita lanjut materinya. Tadi sampai slide terakhir. Baik, kita simak materi selanjutnya yaitu di slide terakhir tentang dampak menulis pada perilaku. Perilaku apa ini? Sebelum dilanjut, yang lainnya udah fokus lagi kan ya? Boleh dicek sound suaranya? Udah fokus lagi atau belum? Atau udah makin ngantuk gitu kan karena udah malam? Sudah. Masih semangat Kak. Oke, masih semangat ya. Videonya tetap Ya. dinyalakan ya Kak. Audionya saja yang di-off-kan. Baik, silakan Kak Ica. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh kan kemarin temanya adalah seberapa penting sih menulis itu. Nah, saya rasa tadi udah kita bahas secara frameworknya juga udah dapet gitu kan, udah dapat ibaratnya kalau kita tadi lagi belajar kita udah dapat rumusannya dan kita tinggal mengaplikasikan dan mengimplementasikannya kepada kegiatan tulis menulisnya kita. Nah sekarang kita mau bahas dari hal selanjutnya, apa sih dampaknya pada perilaku manusia gitu kan ya, kenapa berdampak kepada perilaku manusia. Tadi kan saya udah bahas di awal, karena menurut saya pribadi menulis itu adalah sebuah kebutuhan yang akan memberikan dampak kepada kepribadiannya kita. Sangat mempengaruhi gitu. Karena sangat mempengaruhi sekali. Dan itu terbukti dari beberapa penelitian-penelitian seperti itu. Semakin sering seseorang itu menulis, semakin sering seseorang itu merecording apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia baca, dan dia juga menuliskan lagi dalam bentuk gaya tulisannya, bahkan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lainnya, itu akan menimbulkan kepribadian yang baik, kepribadian yang benar-benar sesuai dengan harapannya seorang manusia tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras dan negara kayak gitu. Mereka akan mempunyai sepaling tidak itu, seseorang itu akan bisa menjadi seseorang yang bisa memilah dan memilih referensinya. Itu secara sederhananya. Dan seseorang itu akan bisa mengeluarkan sesuatu sebagai feedback di saat dia dibutuhkan dengan cara yang baik dan tepat. Itu sederhananya lagi. Dan seseorang itu juga nanti dapat menjadi orang yang bisa dipercayai, yang dipercayai, amanahi, dan diberikan sebuah tanggung jawab yang akhirnya dia juga bisa menyelesaikan. Itu secara sederhananya kalau kita mau lihat secara gambaran besarnya. Kalau kita mau lihat detailnya, di sini ada 9 detail menurut saya, dan itu yang pertama adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki manusia. Kenapa saya sebut kemampuan dasar yang harus dimiliki manusia? Saat kita TK saja itu kita diajari yang pertama sebelum membaca adalah menulis. Karena kita harus bisa nulis dulu baru bisa baca gitu loh. Gimana kita bisa membaca? Harusnya kita harus mendokumentasikannya. Secara harus nulis dong ya. Berarti kita harus punya
suatu kemampuan dasar yaitu menulis, itu secara sederhananya. Yang artinya semua orang pada hakikatnya punya kemampuan menulis itu. Dan tadi saya juga udah sampaikan di depan, ternyata menulis ini juga sebagai salah satu perintah kalau kita beragama Islam misalnya seperti itu. Karena tanpa kita sadari, wahyu pertama yang turun itu adalah Iqra. Setelah kita coba lebih lanjut tapi belum detail, ternyata itu adalah analisis lah, telaah lah, dan pada akhirnya tulislah gitu loh. Nah, pada akhirnya harusnya menulis adalah sebuah kebutuhan yang seharusnya juga berdampak. Kalau semisal kita mau ambil di zaman Rasulullah itu bukan orang-orang di sana tidak bisa menulis, bukan seseorang di sana tidak pintar dan tidak mempunyai tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mereka intelektual, mereka pintar, tapi mereka tidak mengimplementasikan itu gitu loh, tidak mengimplementasikannya juga pada kehidupannya, sehingga apa yang mereka tulis, apa yang mereka sudah baca tidak mereka tuliskan, ya pada akhirnya tidak berdampak baik gitu loh. Makanya kemampuan dasar yang harus kita miliki dan seharusnya kita memandangnya itu mencoba dengan kacamata yang lebih luas. Tidak hanya kita tuh menulis hanya untuk orang yang punya hobi menulis hanya untuk orang yang punya hobi membaca, yang akhirnya nanti mereka mencoba survive untuk menuliskan apa yang mereka telah baca atau mengupgrading atau menginovasi apa yang telah mereka baca sesuai dengan gayanya mereka, misalnya seperti itu. Dan yang kedua itu menjadi bukti sejarah. Kita tahu bahwa sejatinya, bahwa hakikatnya sejarah itu cara mendokumentasikannya itu dengan tulisan gitu loh. Sehingga kalau kita mau sejarah, maka kita mau tahu sejarah kita harus baca. Kalau kita mau tahu sejarah dan kita mau ingat lebih luas, lebih dalam, makanya salah satu metode dalam, kalau misalnya dulu kita anak IPS, katanya gitu ya, karena saya bukan anak IPS, kita harus rajin juga menuliskannya kembali gitu loh. Sehingga apa? Agar kita itu lebih mengingat lagi bagaimana sejarah, bagaimana segala macamnya. Karena yang perlu kita pahami adalah untuk segala sesuatu itu emang nggak akan terulang seperti yang terjadi di masa lalu, tapi polanya sama gitu loh. Makanya kita butuh di sini menulis dan itu akan berdampak ke kita gitu. Sehingga saat kita mengetahui segala sesuatu dengan literatur yang baik dan benar dan impact jangka hasil jangka panjangnya adalah kita menjadi orang yang bisa memfilter sesuatu, menjadi orang yang bisa memilah dan memilih informasi yang akan kita masukkan untuk menjadi referensinya kita gitu. Karena informasi itu adalah landasan dari segala hal yang akan kita lakukan. Dan itu akan berimpact kepada perbuatan. Dan itu diawali dengan pemikiran gitu loh, diawali dengan akal gitu loh. Apa sih yang membedakan seorang manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya, binatang misalnya, atau yang lainnya lah. Apa sih yang membedakan? Ya, akal pembeda mereka gitu loh. Jadi sehingga saat kita udah mencoba dan kita tahu nih dampaknya seperti itu dalam kejiwaan, harusnya kita merasa menulis adalah sesuatu yang kita butuhkan gitu. Sarana komunikasi. Seseorang yang biasanya bisa untuk menjadi orang yang berkomunikasi dengan baik dan benar, berkomunikasi dengan cara yang tepat, karena satu orang dengan orang lainnya itu berbeda. Perlakuan kita pun untuk satu orang dan orang lainnya juga berbeda gitu loh. Seharusnya cara kita berkomunikasi dan semakin cara kita berkomunikasi itu juga berbeda. Kita harus lihat orangnya, lihat bagaimana perilakunya, bagaimana caranya dia untuk men-feedback sesuatu, dan cara kita juga untuk memberikan respon kembali kayak gitu. Nah, misalnya kita nggak punya kemampuan yang tadi, kita harus biasanya kalau kita mau ngomong sesuatu yang kita ingin itu lebih tepat atau formal misalnya, atau itu formal, pasti kita akan mencoba untuk menuliskannya. Setidaknya agar kita tahu loh ini yang harus kita bacakan A sampai Z misalnya. Atau kita step by step-nya seperti ini. Nah, kalau kita nggak mau menulis, bisa kayak jadi kita juga kacau kayak gitu. Nah, dan perlu kita ketahui semakin besar relasi, semakin
banyak relasi yang kita punya dan semakin tinggi tingkat intelektual seseorang, kita butuh komunikasi yang lebih baik lagi gitu loh. Dan caranya gimana? Caranya ya kita harus menuliskan lagi, kita harus membaca lebih baik lagi, kita harus punya informasi yang sesuai juga. Punya kenalan seorang dokter misalnya, dan mereka memakai istilah-istilah kedokteran tanpa mereka sadari. Karena mereka kan emang udah biasa dalam lingkungan seperti itu misalnya. Dan kita nggak tahu gitu loh. Nah, seorang manusia itu pada hakikatnya mereka tidak ingin terlihat bodoh, setidaknya pada orang yang mereka ketahui atau mereka kenal. Nah, kalau kita nggak tahu, otomatis kita diam dong. Kita nggak bisa mengikuti alur komunikasi itu. Atau misalnya kita bisa jadi orang, ngapain sih mentang-mentang dia dokter, dia pakai bahasa kedokteran gitu. Bukan salahnya dia sih. Seseorang yang di dunia itu pasti akan secara tidak langsung akan memakai istilah-istilah seperti itu. Seseorang anaknya di teknik, dia tanpa disadari dalam kehidupannya juga memakai, kadang mengambil istilah-istilah teknik kayak gitu. Jadi kita harusnya memahami itu, dan kita butuh kemampuan menulis seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya itu, dan kita nggak ngasah itu, kita akan diam di tempat, dan akhirnya nanti itu akan berdampak juga kepada perilakunya kita gitu. Kita akan menjadi orang yang tiba-tiba, yang sering terjadilah saat corona ini, saat COVID-19 ini gitu. Anxiety attack gitu, insecure yang tidak harus atau berlebihan kayak gitu. Itu sering banget terjadi. Bahkan sekarang kalau mau dilihat persentase penyakit yang meningkat di semenjak corona sampai tahun ini, sampai awal tahun ini, yang meningkat itu bukan lagi penyakit jantung, bukan lagi penyakit diabetes mellitus, bukan lagi penyakit ginjal seperti itu, bukan lagi penyakit hati, tapi penyakit kejiwaan kayak gitu. Nah, betapa pentingnya ternyata dampak dari kita menulis ini gitu. Betapa pentingnya kebutuhan kita menulis ini kayak gitu. Yang kelima, yang keempat itu adalah bukti keahlian. Setidaknya itu salah satu kita cara mendokumentasikan. Semisal, saya sebagai seorang guru misalnya, sebagai seorang orang yang dipersiapkan untuk menjadi guru, semisal seperti itu. Saya harus membuktikan keahlian itu dengan cara mendokumentasikannya. Mendokumentasikannya bagaimana lagi ya? Dengan tulisan lagi gitu. Tulisan yang sesuai dengan mungkin tata cara mengajar misalnya, atau bagaimana sih cara mengajar yang baik dan benar seperti itu. Dan itu dibutuhkan, dan itu sebagai kita karena sesuatu itu butuh buktinya, dan bukti hitam atas putih itu ya sebuah tulisan kayak gitu. Nah, berarti kan juga kita butuhkan juga gitu loh. Dan itu sebagai personal brandingnya kita gitu loh. Saat seseorang sudah mempunyai personal branding yang cukup kuat, mereka pasti akan diakui, dan dia nggak butuh bilang aku mau diakui gitu, tapi orang tanpa disadari akan mengakui kalau dia itu emang ada gitu loh. Karena pada hakikatnya manusia itu juga ingin diakui dan mengakui. Dan pada hakikatnya dunia itu emang akan selalu seperti itu, rumusnya akan ada yang dituntut dan menuntut. Nah, pilihannya ada pada kita gitu loh. Kita mau yang menjadi orang yang menuntut, atau kita mau yang menjadi orang yang selalu dituntut untuk melakukan ini dan itu gitu loh. Dan itu kembali lagi kepada kita. Dan selanjutnya itu adalah sarana untuk mengembangkan diri. Karena biasanya orang yang suka ikut seminar kepenulisan, orang yang suka ikut grup kepenulisan, biasanya kan mereka ingin mengembangkan, salah satu alasannya adalah kalau ditanya aku ingin mengembangkan kepenulisan, atau aku ingin menjadi orang yang juga suka menulis, atau aku ingin memulai menulis, gimana sih caranya, atau aku ingin menjadikan menulis itu sebagai sebuah kebiasaan baru misalnya. Atau kemarin yang awal-awal COVID, ya karena nggak ada kegiatan lagi sih Kak, jadi pengen coba hal baru, pengen survive hal baru misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa gitu loh untuk mengembangkan diri kita. Kita juga tahu potensi kita saat kita mencoba menulis. Karena kan menulis juga banyak danger-nya. Ternyata kita sebagai orang yang misalnya kita pemikir misalnya seperti itu, bisa jadi orang yang jadi orang yang orang yang tahu gitu loh gimana kemampuan diri kita saat kita udah mencoba. Yang selanjutnya ke bawah itu tadi sepertinya juga sudah saya jelaskan. Yang saya jelaskan yang the last tapi but not least gitu ya. Yang paling penting harusnya itu meningkatkan konsentrasi. Saat saya mencoba dan saya melakukan penelitian kecil-kecilan, seseorang yang mencoba menulis dan seseorang yang sudah terbiasa menulis itu akan meningkatkan konsentrasinya. Kenapa? Karena saat kita menulis kita membutuhkan dua kemampuan. Kemampuan audio yang baik, kemampuan visual yang baik.
Visual dalam artian setidaknya kita bisa melihat gitu. Atau misalnya kalau kita mungkin dalam tanda kutip mempunyai kekurangan, mungkin kita tidak bisa melihat, mungkin ada lagi, mungkin audionya lebih tajam misalnya seperti itu. Karena saat Allah mengambil sesuatu nikmat, maka Allah akan memberikan pada nikmat lain, biasanya seperti itu. Nah, berarti artinya tadi kan saya udah bilang dua, namun secara umumnya seseorang itu harus mempunyai dua kemampuan dasar yang tadi punya kemampuan audio dan punya kemampuan visual yang baik. Nah, itu kita harus seimbang, harus balance itu. Kalau misalnya itu udah balance, baru kita bisa meningkatkan konsentrasi. Soalnya terkadang ada orang yang cuma bisa dengar, tapi dia nggak bisa merecording itu dalam bentuk tulisan apa yang dia dengar gitu. Biasanya kalau orang kayak itu nanti mungkin secara live kayak ini ada orang yang bisa nulis langsung, atau nanti ada orang metodenya dia rekam dulu, baru nanti dia bisa nulis. Atau nanti ada orang yang nulis dulu, dia nggak butuh dengar, dia nggak butuh lihat orangnya, tapi dia bisa dengar gitu. Kan orang punya banyak metodenya. Namun sejatinya saat kita mencoba untuk menulis itu nanti akan meningkatkan konsentrasi kita. Dan ya tadi live-nya dan goals-nya di sini adalah yang ingin saya tekankan adalah itu akan membentuk sebuah kepribadian yang baik gitu loh. Dan yang kedua akan membentuk cara berpikir yang benar, yang tepat dan tersistematis. Dan yang paling penting lagi kita bisa berpikir cepat namun tepat seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator dan sebelum dikembalikan mungkin boleh bertanya untuk 2 orang. Nanti setelah itu karena mengingat waktu ya, udah malam. Nah, dibuka sesi pertanyaan untuk 2 orang. Nah, setelah itu baru nanti kita closing statement. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan panjang lebar dari Kak Ica. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, sebutkan nama, alamat, dan pertanyaan. Silakan 2 pertanyaan tercepat. Jangan lupa nyalain audionya. Ayo, Kakak. Silakan yang mau bertanya. Halo Kak. Ya, sebutkan nama sama kota. Iya, sebutkan nama, asal kotanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kak, saya mau tanya, ini Kak, kita kalau menulis itu kan, itu tadi seperti yang dijelaskan Kak Anissa tadi, Kak Ica. Kak Ica tadi, dari apa? Dari membaca dan lain-lain tadi. Nah, terus kalau kita ngedapatin masalah buntu kata Kak. Kata-katanya terbuntu gimana ya? Kayak habis kata-kata gitu loh. Itu gimana kuncinya Kak? Kalau dari Kak Ica sendiri. Gimana tuh solusinya? Sebelumnya Mohon maaf, maaf Kak. sebutkan nama dulu. Tadi belum Nama sebutkan sama nama. kota. Iya, astagfirullah. Yang pertama, yang kedua tadi saya kurang fokus, jadi ulangi lagi. Ulangi, oke. Jadi, nama saya Camelia Mila Ardana, biasa dipanggil Mila, dari kota Solo. Itu, dari kota Solo. Terus tadi, pertanyaan saya, kalau kita menulis kan referensinya ya tadi, membaca dan lain-lain tadi, dijelaskan. Terus, misal kita bikin tulisan, terus kita udah baca dan lupa kayak kata-katanya kebuntu Kak. Jadi bingung mau ini nyambungnya gimana ya, nyambungnya ke sini gimana ya, biar alurnya bagus gimana ya, gitu gimana Kak? Kalau dari Kak Ica sendiri. Berarti sejatinya pertanyaannya adalah trik
tips and triknya gimana gitu ya kalau menurutnya Ya. saya gitu ya. Saya coba jawab langsung aja ya. Nah, tadi kan saya udah bilang itu yang pertama, informasi adalah landasan dari segala yang akan kita bangun gitu kan ya. Nah, semisal kita udah punya informasi, nah kita lagi menulis, anggaplah kita lagi mencoba menuliskan sebuah antologi. Itu kan kalau antologi kan lebih gampang karena kan kita bersama. Atau semisalnya kita mau lagi nulis cerpen, misalnya kan itu juga bisa digabung dalam satu buku. Nah, semisal kita lagi buntu gitu kan, ya tadi yang saya bilang, makanya tulis aja dulu gitu loh, apapun itu. Nanti kalau misalnya udah berhenti, ya berhenti di situ. Nah, tapi nanti kalau misalnya udah berasa stuck lagi, ya artinya coba lagi, tambah referensi itu lagi gitu. Karena untuk mendapatkan satu paragraf, kan tadi saya udah bilang, itu kita nggak bisa cuma baca satu paragraf gitu loh. Kita juga harus memiliki referensi-referensi lainnya. Misalnya, kita butuh satu paragraf, belum tentu satu paragraf itu bisa kita dapatkan dari satu buku. Bisa jadi satu atau dua buku gitu loh, walaupun dengan judul yang sama, tapi dengan penulis yang berbeda, misalnya seperti itu. Artinya untuk menghasilkan sebuah buku, ujungnya kita harus memiliki referensi yang juga banyak gitu loh. Artinya saat kita merasa stuck, akhirnya kita harus menambah referensi kita lagi. Kalau misalnya saya mau ambil contoh misalnya gitu ya, seorang yang lagi masak lah atau chef gitu kan ya, mereka punya seorang chef pasti punya itu ya, punya kemampuan, punya sesuatu yang lebih dari seseorang yang bisa dikatakan memasak, karena mereka udah punya lisensi kan gitu. Nah, apa yang membedakan mereka bisa, sepintar apapun mereka, sehebat apapun mereka, kalau semisal mereka nggak mempunyai bahan yang akan mereka butuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang akan mereka buat, ya nggak akan bisa juga gitu loh. Artinya gimana? Mereka harus punya bahan-bahan itu gitu loh, baru bisa mengeluarkan yang dia ingin capai gitu loh. Ya artinya kalau misalnya udah merasa stuck gitu lagi, ya sederhananya tambah lagi referensinya, tambah lagi informasinya gitu. Karena biasanya kalau yang saya udah coba biasanya saat kita merasa stuck itu adalah kita itu kehilangan kosakata karena nggak punya nggak punya pengetahuan di situ, atau terkadang kita lupa dengan yang kita baca. Nah, cara kita untuk tidak lupa tadi yaitu mendokumentasikannya, merecordingnya dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya saya bukan orang yang pintar menurut saya, dan kita harus belajar selalu gitu kan ya. Nah, caranya adalah kita harus mendokumentasikan itu gitu. Jadi kalau saya lagi baca satu buku misalnya, saya bikin satu resume untuk satu bab. Itu caranya saya untuk mengingat lebih informasi yang saya dapatkan gitu loh. Sehingga nanti kalau saya mau ulang lagi, saya udah punya resume yang dari caranya saya, bukan bukunya lagi yang saya baca. Karena kan kalau bukunya itu adalah gaya kepenulisan orang tersebut, dan itu kan prinsip hidup orang tersebut gitu kan ya. Nah, kalau saya udah bikin resumenya lagi kan itu udah saya adopsi, udah saya inovasi, udah saya revolusionerkan kayak gitu. Jadi ya harusnya akhirnya itu gitu loh. Jadi mungkin sederhananya adalah tambahkan referensi lagi gitu. Mungkin jawaban saya begitu. Semoga menjawab Kak Mila. Saya kembalikan ke moderator. Tes. Baik. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang masih ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi, Kak. Silakan sebutkan nama dan asal kotanya. Apa sudah tidak ada? Kalau memang sudah tidak ada, kita sudahi dulu acaranya. Apa kita kenalan dulu, Kak? Sudah ngantuk apa belum nih? Boleh, untuk menunggu juga boleh. Tes, coba on-kan audionya. Kak Mila, Kak Noval, Kak Enda. Kak Ais, Kak Abdul Ghani, Kak Risma. Olas. Tes. Bisa dinyalakan videonya, Kak? Kita kenalan dulu sekarang. Ada pepatah mengatakan,
Tak kenal kenal maka maka ta'aruf. Jadi oh kita ta'aruf. ta'arufan dulu. Iya. Jadi kita ta'arufan dulu ya. Siapa tahu nanti bisa sayang. Ayo. Ya. Kok siapa tahu? Oke. Kan harus lihat orangnya dulu. Kalau nggak lihat wajahnya mana bisa sayang ya. Oke, karena cinta itu dibangun ya, bukan jatuh ya Kak ya. Oke. Ayo, yang lain nyalakan videonya. Hafal Kak Itu Rifki. siapa? Yang ketawa siapa Kak Ih? Kenapa Ih? Itu kenapa Ih? Ayo dong. Saya tunggu videonya dinyalain. 1, Itu kenapa sih yang 2. ketawa-ketawa siapa? Halo. Kak itu kenapa Kak? Udah, yang lain nggak mau nih buka Oh, dia kamera. habis. Pada tidur kali Kak. Ntar Kak cari Nanti kan masker siapa dulu Kak. kan siapa tahu nanti kita bisa ketemu di dunia nyata ya tanpa sengaja. Kalau Emang sudah kita belum kenal. pernah ketemuan di dunia nyata ya? Aduh, kemarin dapat Maksudnya Jombang tidak tuh padahal. melalui sosial media gitu. Baik, dimulai dari saya ya. Aku pikir kita ketemuannya di dunia mimpi gitu kan. Oh. Masya Allah. Mulai dari saya dulu ya perkenalannya. Padahal tadi saya sudah kenalan, tapi sekarang kenalan lagi aja gak apa-apa. Nama asli saya Paratus Solihah. Biasanya dipanggil dengan Rara, itu nama pena, Rara Almara. Terus saya alamatnya Kota Jombang, Jombang, Jawa Timur. Jombang itu Sekarang di mana masih mahasiswa. Jombang, Jawa Timur. Itu kenapa kakaknya Itu ketawa video sendiri terus. kenapa sih? Itu kenapa sih aku kepo loh Kak? Udah, mungkin kita kenalan nama sama alamat saja ya. Untuk yang lain-lainnya nanti bisa chat saja. Baik, lanjut. Aku kenalan lagi gitu. Iya, kenalan aja. Nama, alamat. Oke. Kak Anissa, silakan. Nama Anissa Durevia. Biasa dipanggil kalau di sini Kak Ica. Soalnya di mana-mana panggilan itu beda-beda, tapi kalau di sini panggilannya Kak Ica. Nah, itu domisilinya di mana? Domisilinya di Solo. Aslinya orang mana? Aslinya orang Padang. Kenapa bisa di Solo kaderullahnya begitu? Ya, dilanjutkan oleh siapa gitu. Kak Mila deh. Lanjut Kak Mila. Solonya mana Kak? Solonya mana ya? Solonya Solo mana Kak? mana Kak? Mana Kak kepo Kak? Solonya Kepo Kak. mana Kak? Ayo Kak. Kenapa saya ditanya, Kak Rara nggak ditanya? Siapa itu koki lagi joget di panggung? Karena daerahnya sama Kak. Di itu, di Colomadu. Oh, tetanggaan Kak sama saya. Itu tetanggaan juga ya Ais? Rumahmu mana Iya. Ais? Tetangga juga sama saya, tetangga negara. Wow. Ya, itu. Oke. Betul. Siapa nih? Lanjut, Kak Mila. Kak Mila. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah kenalan deh kayaknya. Belum nih. Namaku Kamelia Mila Ardana, biasa dipanggil Mila, dari Solo. Aku seorang mahasiswi. Apalagi dong? Mungkin Saya hobi, lupa, saya juga cita-cita, mahasiswi status. dong. Nah, iya makanya. Bukan ibu rumah tangga, belum. Salah, Kak Isa. Kak Isa. Kak Isa. Apalagi dong? Duh. Status Kak, status. Wow. Statusnya, mau tanya? Aku nanya balik deh. Ayo Kak, keburu malam, aku udah ngantuk. Yang satunya single, masih single Lila, insya Allah.
Ngapusi. Ngapusi. Halo, ngapusi. Lanjut ya, Kak Ais. Iya, lanjut ya. Ais. Kak Rara kelihatan udah ngantuk banget itu. Ini udah tinggal 5 watt mata saya. Wow, Masya Allah. Ya Allah. Ini ngapain coba? Ini siapa Ais, saya, Kak? Isti. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai itu ya, Kak ya. Pakai masker nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, harusnya emang sih, tapi karena kita di rumah ini. Social distancing. Terlalu jauh ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pada kenal semua kan? Belum. Oke, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, biasa dipanggil Ais. Aisyah boleh, Humaira juga boleh banget. Siti aja ya. Apa ya? Nah, Nggak Siti. boleh kalau Siti. Sayyidah Aisyah. Iya. Alamat saya di Solo, tepatnya di Tegal Mulya AT2 RW 4 Mojosohan Jember Surakarta, Waduh, Solo, Jawa Itu Tengah. lengkap itu Indonesia. kita datengin Kak. Asia ya, Kak. Ayo kita datengin Kak. Lengkap itu Kak. Ayo, boleh mampir. Iya nanti aku Kak Anita mampir. boleh banget mampir. Besok ya Atau mampir meet ya. up bareng. Besok mampir kasih apa ya? Astagfirullah. nah lanjut Kak Naufal. Mana coba tadi Ya. tukang game? Kak Naufal dari mana? Videonya nyalain. Ya, videonya nyalain dong. Masa ngomong sama apa gitu? Pohon. Maka nama saya Nova Rangga Gumilang dari Bekasi, tepatnya di Perumahan Macan Cibitung, Blok 10 nomor 3, Cibitung, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia. Ayo, siapa lagi coba. Status Kak. Jelas. Nah, siapa coba? Kak Naufal nunjuk siapa untuk kenalan? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Ayo. Kak Enda. Kak Enda dari mana? Nah, ayo. Perkenalkan, nama saya Enda Tomia, saya dari Maluku. Khusus Kota Wah, Ambon. jauh ya dari Maluku. Iya. Di sana udah jam berapa, Kak? Jam 23:56. Masya Allah. 23:56. Ya, ayo kita percepat. Udah malam Apa banget. lagi coba? Ini Abdul ini siapa ya? Ada orangnya kah atau hanya akunnya saja? Ada. Nah, ayo. Dari mana, Kak? Nama saya Abdul Ghani dari Semarang. Tapi orangnya nggak kelihatan dong. Orangnya mana coba? Nah, Ada kok orangnya. oh iya, maaf. Kacamata saya udah berpindah tempat. Ayo. Dari mana, Kak? Semarang mana Kak? Dari dari Semarang. Dari Semarang. Aktivitasnya apa? Ini masih liburan. Oh, berarti mahasiswa ya? Iya. Masih rebahan di rumah. Lanjut ini Kak Rizky Alfaris. Ini siapa coba? Adakah orangnya atau hanya tinggal akunnya ditinggal tidur gitu kan? Tiduran kah? Kak Rizky, masih di sana kah? Atau Kak Risma gitu kan? Kayaknya cantik nih orangnya tapi videonya nggak ada. Kak Risma, yuk kenalan Kak Risma. Atau hanya tinggal akunnya saja, sering tinggal tidur gitu kan? Karena mendapatkan sakinah dari suara saya gitu kan? Masya Allah. Baik, lanjut Kak Hilmi. Oh, tidak bersuara dong ya. Nah, atau kok saya langsung jadi moderator sekalian? Atau ada pertanyaan lagi?
Karena menimbang mata Kak Rara itu sudah seperti mata apa gitu. Ya, udah ngantuk banget itu. Udah udah berair. Ini mau buat ini kalau lampu. Itu udah berair itu. Udah mau tidur itu. Gimana Kak? Kalau Gimana? misalnya Apa masih ada pertanyaan? Atau kita tidur? Maksudnya kita tutup? Sudah tidak ada? Gimana? Ya, Kalau gitu beri closing statement ini Kak. Kak Marah. Sudah ya. Berarti Kita ini tutup closing ya. statement. Bentar, aku belum closing statement dong. Ya silakan Kak Ica. Nggak sadar itu. Sampai jatuh dong kacamatanya. Oke. Nah, semoga apa yang tadi telah disampaikan ada hikmah yang diambil ya. Setidaknya merubah insight baru gitu. Walaupun tadi kita nggak terlalu bahas kejiwaan, cuma bahas secara dasarnya. Tapi saya rasa itu sudah tersistematis, atau menurut saya saja, tidak dia tahu. Nah, tapi saya rasa itu cukup sederhana lah, sudah sederhanakan. Closing statement-nya apa? Closing statement-nya adalah, saya baca contekan dulu ya. Ini, mana coba? Jangan khawatirkan panjangnya waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai impianmu. Untuk apapun itu. Dan sekecil apapun impian kamu menurut kamu. Waktu memang akan berlalu, maka ikutilah waktu dengan kerja keras dan kejujuran. Dan tanpa kamu sadari, engkau akan sampai pada impianmu. Tanpa kamu sadari, kamu akan sampai di saat kamu menikmati waktunya, menikmati prosesnya. Lakukanlah sebab semua kebaikan adalah hadiah dari kesabaran dan kejujuranmu. Kehidupan ini menjadi lebih baik saat kamu tegas memisahkan yang penting dan yang harus kamu abaikan. Artinya apa? Saat kita mencoba menulis, kita harus tahu apa dan apa yang kita abaikan. Jangan yang harus kita abaikan, kita pentingkan, dan yang kita pentingkan, kita abaikan. Jangan sampai ketukar ya rumusnya. Tinggalkan yang hanya menggelisahkan waktu, utamakan yang menjadikanmu lebih mampu gitu. Hidup ini tidak untuk menua dan hidup ini tidak hanya untuk menua dalam keraguan dan kegalauan, tapi untuk bergembira dengan penuh kesyukuran. Hari ini, kurangilah rasa takut untuk mencoba, lebihkanlah bertindak, seperti orang Jepang. Mereka lebih sedikit bicara, tapi mereka lebih bertindak. Itu boleh diambil karena itu baik gitu. Dan ini hidup kamu gitu loh. Apapun yang kamu hadapi, banggalah gitu loh. Karena skenarionya Allah yang bikin, kamu menjalankannya sesuai skenario sutradara terhebat, ya nikmati itu gitu loh. Dan ingat, hanya ada satu kamu di sini. Ibaratnya kalau saya, hanya ada satu Anissa Gülfia di dunia gitu, nggak ada yang lainnya. Jadi hargailah dirimu, self love gitu. Dan hadapi, hayati, dan nikmati. Saya kembalikan lagi kepada Kak Mara. Baik, Sobat Literasi Indonesia. Selesai sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Anissa Dwi Lutfia yang sudah memberikan materi yang sangat berbobot ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada kru, member, serta seluruh peserta seminar nasional yang berkenan hadir pada malam hari ini. Walau sedikit ngantuk, tapi tetap diusahakan tetap standby. Walau jaringan susah, tapi tetap berusaha untuk hadir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan terakhir dari saya, pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Rara Amara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ngantuk-ngantuk masih bisa bantuan. Saya izin live ya. Izin juga ya Kak ya. Ya.
Assalamualaikum. Kasih ilmunya. Waalaikumsalam. Salam. Sampai ketemu lagi. Sumpah.